Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 8 SMP tentang statistika. Silakan dibuka halaman 172 untuk soal nomor 41 sampai 55. Nomor 41, perhatikan diagram profesi orang tua siswa berikut. Modus data di atas adalah untuk menentukan mana modusnya bisa dilihat dari frekuensi tertinggi. Kebetulan pada diagram batang ini frekuensi tertinggi adalah PNS, maka modusnya adalah poin C, PNS. Nomor 42, Andi memiliki 5 nilai dengan modus 7 dan nilai terendahnya serta tertingginya masing-masing adalah 6 dan 9. Nilai rata-rata Andi yang mungkin adalah modus adalah nilai yang sering muncul. Pada kasus ini, kemungkinan pertama itu nilainya adalah 6, 7, 7, 7, dan 9. Nilai terendahnya 6, nilai tertingginya 9, dan modusnya adalah 7. Kemungkinan yang kedua adalah 6, 7, 7, 8, dan 9. Nilai terendah tetap 6, nilai tertinggi tetap 9, kemudian modusnya adalah 7. Kita hitung rata-ratanya ya. Untuk kemungkinan pertama, semua data kita jumlahkan kemudian dibagi dengan banyak data. 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 9, hasilnya 36. Kalau kita bagi 5, hasilnya adalah 7,2. Kemudian, rata-rata untuk kemungkinan yang kedua, 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9, hasilnya adalah 37. Kalau kita bagi 5, hasilnya 7,4. Jadi, jawaban yang sesuai adalah poin B. Nomor 43. Jika modus dari data berikut ini adalah 6, maka rata-rata data tersebut adalah modus adalah nilai yang sering muncul. Kita hitung ya, nilai 5 ternyata ada 2, nilai 6 ada 2, nilai 7 ada 2. Berarti kemungkinan modusnya salah satu di antara ketiga nilai ini. Namun sudah dipastikan bahwa modusnya adalah 6, maka nilai 6 harus lebih banyak dibandingkan nilai 5 dan nilai 7. Oleh karena itu, maka nilai X yang ada di sini adalah 6 agar modusnya menjadi 6. Selanjutnya kita hitung rata-ratanya ya. Semua data kita jumlahkan kemudian dibagi dengan banyak datanya. Hasil penjumlahan dari data-data berikut ini adalah 63. Kalau kita bagi 10 hasilnya 6,3. Jawabannya A. Nomor 44, diketahui data sebagai berikut. Data di atas yang memiliki rata-rata 6 adalah, kita cek ya, poin pertama, semua data kita jumlahkan dibagi dengan banyak datanya adalah 6. Hasil penjumlahan yang bagian atas adalah 36, kalau kita bagi 6, hasilnya adalah 6, ternyata benar. Kemudian yang kedua, kita jumlahkan semuanya, kemudian dibagi banyak datanya 5. Hasil penjumlahan bagian atas adalah 30, kita bagi 5, hasilnya 6, maka ini benar juga. Kemudian poin ketiga, kita jumlahkan semuanya dibagi 7. Hasil penjumlahannya adalah 43, dibagi 7 hasilnya 6,14. Ternyata poin ketiga tidak sesuai ya. Maka jawabannya hanya 1 dan 2, yaitu poin B. Nomor 45, diagram berikut menunjukkan data hasil pemilihan ketua kelas dengan para calon berinisial P, Q, R, S, dan T. Modus dari hasil pemilihan tersebut adalah, dalam bentuk diagram lingkaran ini, modusnya bisa ditentukan dari luas areanya. Pada soal ini, modusnya adalah T, karena area T paling besar dibandingkan dengan area yang lain. Jawabannya D. Nomor 46, median dari data berikut ini adalah, median adalah nilai tengah dari data yang ada. Untuk memastikan berapa nilai tengahnya, caranya adalah kita mengurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ya. Nilai 4 ada 2, kemudian nilai 5 ada 3, nilai 6 ada 3, nilai 7 ada 2, nilai 8 ada 1. Kita bisa menentukan nilai tengahnya dengan cara manual, nggak apa-apa ya. Coret kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1. Yang tersisa di tengah adalah 6. Maka jawabannya adalah poin C, yaitu 6. Nomor 47 kita urutkan juga ya. 2 ada 1, kemudian 4 ada 2, 5 ada 1, 6 ada 2, kemudian 7 ada 1, 8 ada 3, 9 ada 1, 10 ada 1. Kita akan coret ya. Kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1,
kiri 1, kanan 1. Karena datanya genap, pasti tersisa 2 yang ada di tengah. Maka mediannya bisa kita hitung dengan cara 6 ditambah 7, hasilnya 13, kemudian dibagi 2, hasilnya 6,5. Maka jawabannya B. Nomor 48. Median dari data berikut adalah dalam bentuk tabel frekuensi, cukup kita perhatikan frekuensinya saja, kita hitung jumlahnya. 10 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 1, hasilnya 38. Maka posisi median untuk data genap, caranya adalah 38 dibagi 2 ditambah dengan 0,5. 38 dibagi 2, 19 ditambah 0,5, 19,5. Ini adalah posisi ya, dari yang paling kecil. Kita hitung di sini frekuensinya 10, ditambah 9 berarti 19. Maka data ke 19,5 itu ada di sini ya, yaitu antara nilai 6 dan 7. Tinggal kita jumlahkan kemudian dibagi 2. 13 kita bagi 2, hasilnya adalah 6,5. Jawabannya C. Nomor 49. Jika data berikut memiliki rata-rata 6,5, maka mediannya adalah kita harus menemukan N dulu ya, melalui skema rata-rata. Nilai kita kalikan dengan frekuensinya. 5 kita kalikan 3, 15, 6 kali 8, 48, 7 kali N, 7N, 8 kali 2, 16, 9 kali 1, 9. Kalau kita jumlahkan yang berwarna merah ini adalah 7N ditambah 88. Total frekuensinya juga kita hitung, 3 ditambah 8 ditambah N ditambah 2 ditambah 1, hasilnya adalah N ditambah dengan 14. Kita hitung rata-ratanya ya. Di sini rata-ratanya 6,5 sama dengan semua data kita jumlahkan, yaitu 7N ditambah 88 dibagi dengan banyak datanya adalah N ditambah dengan 14. 7N ditambah 88 kita tulis ulang, 6,5 kita kalikan N, hasilnya 6,5N, 6,5 kita kalikan 14, hasilnya 91. 6,5N, kalau kita pindah ke kiri menjadi pengurangan ya, 7N dikurangi dengan 6,5N, kemudian 88 kita pindah ke kanan dengan cara dikurangi ya, 91 dikurangi 88. 7N dikurangi 6,5N, hasilnya 0,5N, 91 dikurangi 88, 3, berarti N sama dengan 3 dibagi 0,5, hasilnya 6. Berarti kita tulis di sini 6 ya. 6 ditambah 14 hasilnya 20. Berarti total datanya ada 20, kita gunakan untuk menghitung mediannya. Posisi median untuk data genap caranya adalah 20 dibagi 2, yaitu 10, kemudian ditambah dengan 0,5. Posisi mediannya berada pada data 10,5. Kita hitung frekuensinya ya. 3 ditambah dengan 8, hasilnya adalah 11. Berarti posisi mediannya ada di frekuensi yang ke-8 ini ya, yaitu untuk nilai 6. Maka jawabannya adalah poin D. Nomor 50, median dari diagram garis berikut ini adalah, kita hitung dulu banyak datanya dengan cara 6, ditambah 15, ditambah 10, ditambah 8, ditambah 2. Totalnya adalah 41. Posisi median untuk data ganjil caranya adalah 41 dibagi 2, kemudian ditambah dengan 0,5. 41 dibagi 2 hasilnya 20,5, ditambah 0,5 hasilnya adalah 21. Jadi posisi ke-21 adalah mediannya. Kita hitung dari frekuensinya. Di sini untuk nilai 5 adalah 6. Untuk nilai 6 adalah 15. 6 kalau kita jumlahkan dengan 15 hasilnya sudah 21. Berarti posisi mediannya ada di sini ya, yaitu untuk nilai 6. Jawabannya B. Nomor 51. Ali mempunyai 5 nilai tugas, 4 diantaranya 8, 7, 6, dan 9. Jika nilai rata-rata tugasnya sama dengan median datanya, maka nilai tugas kelima Ali yang mungkin adalah, urutan datanya adalah 6, 7, 8, 9, dan nilai yang kelimanya kita anggap sebagai X. Dari urutan data ini diketahui mediannya 8, maka nilai X ini pasti lebih dari 9. Kita misalkan saja nilai X-nya adalah 10 ya, sesuai dengan pilihan gandanya. Kita akan cocokkan dari nilai rata-ratanya. Semua data kita jumlahkan, 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah X, yaitu 10 ya. Kemudian hasilnya dibagi 5. 40 dibagi 5 hasilnya 8. Nah, ternyata rata-ratanya sama persis dengan mediannya. Maka permisalan kita sudah benar, di mana nilai X-nya adalah 10. Jawabannya D.
Nomor 52. Diketahui rata-rata nilai ulangan bahasa Indonesia dari 4 orang siswa adalah 6,9. Jika digabungkan dengan nilai seorang siswa lain, maka rata-rata nilainya menjadi 7,2. Nilai siswa tersebut adalah, untuk mencari rata-rata yang baru, konsepnya adalah 4 siswa kita kalikan dengan rata-ratanya, yaitu 6,9, ditambah dengan siswa lain, kemudian dibagi dengan total siswa yang baru, ada 5. Rata-ratanya menjadi 7,2, 4 dikalikan 6,9 hasilnya 27,6, ditambah siswa lain kemudian dibagi 5. 27,6 ditambah siswa lain kita tulis ulang, 7,2 kita kalikan 5 hasilnya 36. Nilai siswa lain itu caranya adalah 36 dikurangi 27,6 hasilnya 8,4. Jawabannya C. Nomor 53, rata-rata nilai ulangan harian matematika dari 28 siswa adalah 6,5. Jika digabungkan dengan 4 siswa yang rata-ratanya 7,3, maka nilai rata-rata sekarang adalah, kita pasangkan ya di sini, total siswanya menjadi 32 diperoleh dengan cara 28 ditambah dengan 4. Untuk mencari rata-rata yang baru tinggal kita kalikan ya, 28 dikalikan 6,5 ditambah dengan 4 dikalikan 7,3 dibagi dengan 32. 28 dikalikan 6,5 hasilnya 182. 4 dikalikan 7,3 hasilnya 29,2. Hasil penjumlahannya adalah 211,2 dibagi 32 hasilnya 6,6. Jawabannya A. Nomor 54. Rata-rata nilai dari 5 orang anak adalah 6,4. Jika Amin keluar dari kelompok anak itu, maka rata-rata nilainya menjadi 6. Nilai Amin adalah, konsepnya adalah 5 dikalikan dengan 6,4 dikurangi dengan siswa lain yang keluar, yaitu Amin itu sendiri. Kemudian dibagi dengan total siswa yang baru, yaitu 4. Rata-rata barunya menjadi 6. 5 kalikan 6,4, 32 dikurangi siswa lain, yaitu Amin. Kemudian dibagi 4. 32 dikurangi siswa lain, kemudian 6 kita kalikan 4 hasilnya 24. Nilai dari siswa lain, yaitu Amin itu sendiri, caranya adalah 32 dikurangi 24, hasilnya adalah 8. Jawabannya D. Nomor 55. Rata-rata nilai sekelompok anak adalah 7. Kita anggap saja anak itu adalah N ya. Kemudian jika ke dalam kelompok itu bergabung 3 anak dengan rata-rata nilai 9, maka rata-ratanya menjadi 7,75. Banyak anak dalam kelompok semula adalah, berarti yang ditanyakan adalah N-nya ya. Kita menggunakan konsep rata-rata baru sama dengan N dikalikan dengan 7 ditambah dengan 3 dikalikan 9, kemudian dibagi dengan banyak siswanya yang baru ya, yaitu N ditambah dengan 3. Rata-rata yang barunya adalah 7,75, kemudian N dikalikan 7, 7N, 3 dikalikan 9, 27, yang bawah tetap. 7,75 dikalikan N berarti 7,75N, 7,75 dikalikan 3, 23,25, sama dengan 7N ditambah 27. 7N kita pindah ke kiri menjadi pengurangan, 7,75N dikurangi 7N hasilnya 0,75N, 23,25 pindah ke kanan menjadi pengurangan, 27 dikurangi 23,25 hasilnya 3,75. N sama dengan 3,75 dibagi dengan 0,75, hasilnya adalah 5. Jadi jawabannya C. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan sampai nomor 55. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kita ketemu insya Allah pada pembahasan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.